Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang mulia, Ketua Yayasan Tali Buana. Itu panggilan dobes, Pak. Duta besar itu berkuasa penuh dan sewenang-wenang. Sekretaris Yayasan Pak MS. Saya tuh berpikir tadi, yang akan datang ini teman-teman dari alumni HMI yang ada di foto-foto ini. Saya ini kan kadernya Kang Den. Masa saya nggak datang? Begini, mungkin para senior di P3 ini sudah paham. Dan Pak Wamin tadi menyebut Muhammad Natsir. Ada pembicaraan yang menarik ketika P3 ingin didirikan antara Pak Muhammad Natsir dengan Kiai Haji Idam Khalid. Yang satu dari Parmusi, yang satu dari Nahdlatul Ulama. Pak Natsir bertanya kepada Ki Idham, Idham, P3 itu singkatan apa? Kata Ki Idham, Partai Persatuan Pembangunan. Di balik Idham, Partai Pembangunan Persatuan. Pembangunan itu proyek Idham. Mana ada orang mau bersatu memperebutkan proyek? Ya sudahlah Pak Natsir. Mumpung Pak Harto mau mewadahi adanya partai Islam di negeri ini, kita terima dululah. Saya bersyukur bisa banyak berguru dengan Ki Idham Khalid di akhir-akhir hayat beliau. Kalaupun saya diakui sebagai murid yang terakhir. Artinya dari awal pemerintah sudah banyak ikut campur dalam pembentukan partai di negeri ini. Termasuk Partai Persatuan Pembangunan. Pak Nasir bilang, paling lama Idham kalau tidak dirubah 50 tahun bubar partai ini. Karena generasi penerus kita tidak mengerti kenapa partai ini berdiri. Mereka nanti berebut proyek lah, nomor urut lah, duit lah, dan seterusnya. Apa yang dikatakan Pak Natsir benar. Apa yang dikatakan Pak Natsir benar. 9 tahun kemudian berebutlah nomor urut. Tahun 82 Pak Naro, Ketua Umum Partai, menempatkan orang-orang NU di nomor urut sepatu. Nomor sepatu itu bawah. Sedangkan waktu itu proporsional tertutup. Kalau dapat satu, nomor satu. Kalau dapat dua, satu dari nomor dua, dan seterusnya. Tahun 84 kemudian mulai Muktamar Situbondo yang ke-26, NU menyatakan keluar dari P3. Ki Idham tidak keluar dari P3.
5 Januari akan datang, P3 akan bergenap 50 tahun. Februari 14 Februari 2024 pemilihan umum. Apakah omongan Pak Natsir itu benar atau tidak? Mudah-mudahan jangan. Saya sama Kang Din ini sudah bertekad sepanjang P3 masih ada. Kalau tidak ada yang mau nyalon dari P3, kami tetap nyalon. Walaupun kami berdua. Nah, P3 itu jubah politiknya itu oposisi, penyeimbang. Saya masih ingat ketika saya masih SMP, pemilu 82. Di sebuah kabupaten di Kalimantan pedalaman sana, saya ikut jadi saksi. Ini SMP loh Pak. Kata bupatinya, sudahlah P3 dapat 3, dapat wakil ketua. Nggak perlu lagi dihitung. P3 dapat 3 kursi, wakil ketua, nggak perlu lagi dihitung lagi. Yang dibilang Pak Yusuf kala itu, 5 tahun sebelum pemilu, kita sudah tahu siapa pemenangnya. Nah, berbeda dengan PBB yang selalu ikut menang. Enggak. P3 itu setiap menjelang Pilpres selalu pecah. Tahun 2014, saya termasuk pelakunya. Bagaimana gesekan antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena ketua umumnya Surya Dharma Ali, dia kuasa untuk menentukan calon presiden Prabowo. Saya timnya Prabowo, wakil ketua strategis bidang wilayah. Wilayahnya Nahdlatul Ulama. Ketua tim kampanyenya Mahfud MD. Kami difasilitasi helikopter dari Semarang terus ke Rembang sampai ke Kediri sana. Derboyo. Ngumpul para kiai. Saya ini kan orang Kalimantan. Orang ngerti bahasa Jawa. Mereka bilang, Pak Mahfud, kami mendukung Prabowo itu. Cocok jadi presiden. Tapi Pak Mahfud, wakilnya itu, dia berpidato di Semarang, namanya Hatta Rajasa, bahwa dia adalah bagian dari penghafal Al-Quran. Apalah namanya itu, Muhammadiyah. Pada intinya lembaga itu milik Muhammadiyah. Ini yang kami tidak bisa dukung Prabowo. Wah, ngeri juga. Tahun 2019 Prabowo maju lagi, wakilnya Sandiaga. Juga nggak jelas keinuannya. Beberapa waktu yang lalu, orang dekatnya Prabowo nanya sama saya, kenapa sampai 08 ini kalah? Saya salah seorang aktivis yang tidak diculik oleh tim Mawar tahun 94-an itu. Teman saya Desmond, Pius itu diculik. Karena saya waktu dulu sedang berpihak kepada Abu Hasan yang dihadapi Gus Dur.
Jadi sering ke Jalan Cendana nomor 7. Tuh, nah saya bilang wakilnya mesti Nahdlatul Ulama. Setua-tuanya Ki Ma'ruf Amin menang tuh. Apalagi yang muda seperti Caimin. Yang jadi dari 3 nama yang mana resistensinya rendah? Saya bilang siapa? Caimin, Mahfud MD, atau Khofifah. Karena ini sebagian besar alumni PMI, saya tidak menyebutkan siapa yang saya rekomendasikan untuk jadi calon pribadi ya, bukan partai. Kalau partai, P3 belum memutuskan. Ketua umum, PLT ketua umum, itu sudah berkeliling. Masih ada 7 DPW yang belum. 14 itu Ganjar yang mendominasi. Nah sisanya Pak Mardiono belum umumkan siapa. So, saya tidak ikut keliling semua. Tapi ada 10 nama yang masuk dalam radar P3. Yang pertama Ganjar Pranowo, yang kedua Anies Baswedan, yang ketiga dan seterusnya. Enggak hafal saya 10 nama itu. Satu lagi siapa? Andin. Enggak. Nah, keputusan P3 itu nanti akan ditentukan oleh Musyawarah Kerja Nasional. P3 belum akan mengumumkan calonnya sampai Desember. Sebab P3 masih dalam tahap konsolidasi. Dalam tanda petik. Pak Anwar Sanusi udah manggut-manggut. Paham maksudnya. Nah, menariknya, yang menarik, tentulah P3 akan memutuskan melalui Musyawarah Kerja Nasional yang akan diikuti oleh Ketua dan Sekretaris DPW se-Indonesia. Itulah keputusan tertinggi setelah muktamar. Kemana arahnya? Itu kan arah saya lihat. P3 ini partai koalisi pemerintah. Pimpinan koalisinya Jokowi dan Ki Ma'ruf. Sedikit atau banyak dalam tanda kutip, tentulah P3 akan berkonsultasi dengan Presiden Jokowi sebagai ketua koalisi. Ini sebuah etika berkoalisi. Yang kita inginkan, para kader inginkan, adalah calon presiden yang akan diusung P3. Salah satu dari 2 faktor yang akan menentukan P3 mendapat suara atau tidak. Kalau P3 memutuskan yang tidak disukai oleh kader, mereka tidak akan memilih.
Tahun 2019, Pak Wamen, Rumah Hormuzi. Rumah Hormuzi itu kalau Bapak cari di peta dunia, itu terdapat sebuah desa di Iran yang semua kampungnya itu Yahudi. Saya bidang luar negeri 12 tahun, Pak. Jadi saya tahu persis nasib para duta besar itu. Kalau bisa dihindari ya memang dihindari. Kecuali yang top-top lah ya. Orang yang menjadi besar tuh cocoknya itu pengusaha. Jadi dia sambil bisnis. Kalau orang aktivis, gerah. Contoh gerahnya teman saya, Romkono, Bosnia. Napun, kapan ketua ke Bosnia? Negaranya aja tidak menarik bagi saya. Saya baru 1 bulan yang lalu ke Praha, Vienna, kemudian Budapest. Nggak mau saya ke Bosnia situ. Ada teman saya lagi, Hasru Azwar, temannya Pak Anwar Sanusi. Paling sering pulang ke Indonesia. Padahal dalam 1 tahun itu hanya 1 sampai 3 kali seorang duta besar itu boleh pulang. Jadi kadang-kadang dia pulangnya 1 bulan. Nah, ya, oke. Jadi arahnya seperti itu. Romi menyampaikan hasil survei tentang calon presiden kepada konstituen P3 dengan 1.500 responden. Hasilnya mengagetkan. Apakah Anda setuju Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia dari P3? 70% pemilih P3 menyatakan tidak memilih. Pertanyaan yang kedua, jika P3 tetap mencalonkan Jokowi sebagai presiden, apakah Anda akan tetap memilih P3? Jawabannya, 60% dari 70% itu tidak akan memilih P3. Itulah salah satu penyebab. Tidak hanya PBB yang jadi korban. Nasdem, Surya Paloh, kurang apa? Punya media, kaya raya. Tapi orang Aceh bersumpah, boleh kau hebat menjadi pemimpin di negeri ini. Tapi jangankan dapat kursi di tanah kelahiran. Nasdem hilang 2 kursi dari Aceh. Aceh itu dulunya kan GAM. Pak Hamzah pernah marah-marah sama Kang Din di Mukernas P3. Apakah Pak Hamzah calon presiden atau tidak? Pak Hamzah marah-marah di podium kan? Bapak, Ibu sekalian tahu Aceh itu, GAM itu P3 semua dulu. Seorang wakil presiden mengucapkan kata-kata itu tanpa beban. Nah, sebenarnya dalam berkoalisi, saya berbicara dengan salah satu tokoh PDIP dan berbicaranya di istana, ada Pak Jokowi. P3 itu semestinya
merangkul umat Islam yang radikal. Umat Islam yang radikal. Jangan ikut-ikutan menyerang yang radikal. Megawati jadi presiden, Habib Rizik masuk penjara di Polda Metro Jaya, Hamzahas wakil presiden datang ke Polda Metro Jaya. Sehingga negara stabil. Pak Jokowi itu selama jadi wali kota Solo, kalau salat Jumat itu selalu di Ngeroki. Yang paling radikal tempat Abu Bakar Bashir. Dan Pak Jokowi tidak pernah didemo orang di Solo oleh yang radikal itu. Saya jadi berpikir, ini sindiran orang Solo kepada saya atau bagaimana? Artinya, buat apa berkoalisi kalau tidak ada manfaatnya? Nah, ini akan menjadi pertimbangan betul-betul oleh Partai Persatuan Pembangunan. Nah, karena PLT ketua umum kami ini tentara, maka nanti satu komando. Satu komando. Ada yang menyarankan, Pak Tamlia, perlu duit berapa? MLB. Saya bilang, saya tidak mau, dan siapapun mungkin tidak mau, jadi ketua umum P3 dengan membawa bola panas menghadapi pemilihan legislatif. Kalau P3 tidak lolos ke Senayan, saya misalnya ketua umumnya, orang akan mengatakan, guru politiknya mendirikan partai P3, muridnya yang menghancurnya. Nah, oleh karena itu, saya bilang, biarkanlah Pak Mardiono memegang bola panas itu. Tapi hati-hati. Ini partai Islam. Satu-satunya. Jadi kalau politik identitas, P3 tetap melakukan politik identitas. Nasib P3 seperti apa? Saya juga belum tahu arah menang atau tidak. Kondisi P3 sekarang, saya yakin di bawah kontrol sepenuhnya oleh Presiden Jokowi. Undang-undang tentang One Team Press tidak membolehkan ketua umum partai menjadi One Team Press. Kalau ketua umum, dia harus mundur paling lambat 3 bulan. Saya tahu undang-undang itu di rumah Ibu Megawati. Walaupun saya komandonya KMP di P3, tahun 2014, sayalah yang membawa P3 ke KIH. Tanpa minta kompensasi apapun. Keluar dari rumah Pak Jokowi, yang masih rumah gubernur DKI itu, saya ditelepon oleh Prabowo. Tamlica mengkhianati. Tidak benar 08. Kita tetap bersama-sama. Sampai di DPR, saya dicaci maki lagi oleh Idrus Marham, senior saya di PMI, calon ketua umum pesaing Ali Mashkur Musa. Ya kan? Dinda, saya diadili. Pak Idrus, paling lama 3 bulan, Bapak pun harus pindah ke KIH. Betul. Muktamar Surabaya tersebut.
Saya dipanggil Pak JK ke Brawijaya jam 10 malam. Waduh, 10. Tamliha. Sudahlah. Ngapain P3 itu muktamar di Surabaya? Itu seperti membuang garam ke laut saja. Cukup lebih daripada separuh pengurus harian dukung Jokowi dapat kursi 2. Ya, tapi karena adanya banyak maklar muktamar itu pun terjadi. Nah, ini hal-hal yang menurut saya bisa saya sampaikan dengan arahnya. Mudah-mudahan P3 itu selamat. Tidak hanya calon presiden yang selamat, tapi P3-nya pun mesti selamat. Menyelamatkan P3 fardhu ain. Ada kaidah fikihnya. Memegang sesuatu yang ada di tanganmu lebih baik daripada mengharapkan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Ya enggak, Kiai? Jadi jadi saya mengerti kehendak umat Islam, Pak Wamen. Kami dapat 1,5. Sekarang menjadi 2. 1 tuh menteri. Wamen itu setengah. Menteri urusan itu setengah juga. Jadi kami sudah dapat 2, Pak. Ya, utusan khusus. Presiden urusan kemiskinan, Bang. Belum ada yang diutus presiden selama ini untuk ngurusi kemiskinan. Ya, dilantik, Pak. Enggak lagi. Kan harus mundur dari undang-undang pilpresnya. Undang-undang tentang. Nah, di tempat Ibu Mega itu saya masuk yang kedua setelah Pak Wiranto. Saya duduk. Kan P3 kan Surya dan Ali tidak berada. Saya, Pak, tim wakil. Pak Wiranto bilang begini. Gimana, Bu? Katanya ketua umum partai nggak boleh jadi menteri. Sekarang ketua umum partai tidak boleh juga jadi one team press. Yaitu mungkin itulah alasan Pak Wiranto mengundurkan diri dari ketua umum Hanura, memilih menjadi Menteri Polhukam, menggantikan Tejo ya. Itu cerita. Kurang apa? Yusril, Wiranto, Oso, Usman Sabtaudang dekatnya dengan Jokowi. Tidak selamat 2 partai itu. Pengalaman. Nah, inilah yang sedang ditimbang-timbang oleh P3. Kami sadar. Saya lihat yang membacakan deklarasi Bapak Anwar Sanusi. Ini para guru besar. Saya nggak tahu Pak Imam Soeharjo duduk di mana. Mau mendeklarasikan Anies Baswedan, Pak. Ya, tapi kalau kembali ke ada 2 yang tidak boleh kita iri dengki. Yang pertama terhadap orang dapat jabatan, dan yang kedua adalah orang dapat rezeki. Orang dapat jabatan, aku berikan kekuasaan kepada siapapun yang aku kehendaki. Gus Dur matanya tidak normal, bisa jadi presiden. Jokowi dari tukang kayu, wali kota, gubernur, jadi presiden. Ya kan? Di negeri ini belum ada standar orang jadi presiden tuh unsurnya dari mana.
Di Amerika jelas, kalau bukan gubernur, senator. Kalau bukan gubernur, senator. Sehingga dia sudah menguasai betul tentang negara dan bergainingnya di pentas internasional. Memang kayak Obama, tidak dia menyangka. Itulah. Tapi jika sombong dan seterusnya, akan aku cabut kekuasaan dari siapapun yang aku kehendaki. Ya, jadi terserah Allah Ta'ala lah siapa calon presiden yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.